Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri MDTA, MDTW, Hidayatul Mustadin, dan Penting Kota Tegal. Pertama, mana kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salam terbaik kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini agenda kita untuk ziarah di Syah Mangkurat. Hari ini dilanjut ke Purbawahana. Kita berdoa bersama agar senantiasa diberi kelancaran dan keselamatan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tolong pesan dari Abi dan Umi di MDTA MDTW yang ikut di jalan, tolong jangan sampai ada yang bergurau, ya, jangan ada yang berdiri, tetap tenang duduk di tempat duduk masing-masing. Yang kedua, tolong setelah sampai nanti langsung ke arah makam, langsung kita ziarah ke Syah Mangkurat. Setelah itu sholat asar berjamaah di musola dekat Syah Mangkurat. Setelah itu lanjut ke Purbawahana. Tolong Abi ingatkan, bawaan kalian jangan sampai ada yang tertinggal atau hilang. Jangan sampai ada yang tertinggal atau hilang. Pulang memakai baju batik FKDP lagi. Nanti kalau di Purbawahana semua dimasukkan tas masing-masing. Jangan ada yang bergeser di luar tas, ya, biar tidak ada kekeliruan atau tidak hilang. Itu saja. Tolong sekali lagi nurut sama Umi di jalan dan di lokasi. Semoga perjalanan ini bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa diberi keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung, karena ini sudah jamnya untuk berangkat, kita buka dulu dengan sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau berbincang-bincang sama abi-abi dari MHM, Pondok Pesantren MHM Muasasah Hidayatul Mustadin. Banyak pandangan dari masyarakat tentang ziarah. Untuk mensikapi, terkadang orang awam itu menganggap ziarah itu katakanlah minta doa kepada yang diziarah. Itu pengertian semacam itu kurang pas. Memang sejarahnya ziarah dulu pernah dilarang oleh Rasulullah SAW, karena pada waktu itu orang-orang masih jahiliyah. Artinya beranggapan kalau orang leluhurnya yang mati dimintai doa. Tapi akhirnya setelah Islam berkembang, akhirnya Nabi memperbolehkan, bahkan disunahkan. Karena fadilah ataupun faidah daripada ziarah sangat banyak sekali. Di antaranya adalah ingat akan kematian. Ingat akan kematian. Dan yang kita ziarah itu bukan orang-orang biasa, ya, sama para walinya Allah, Wali Songo, ya, Syekh Gunung Jati, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Ampel dan sebagainya. Itu wali-walinya Allah, yang mana kalau walinya Allah itu hakikatnya tidak mati, ya, hakikatnya para wali itu tidak mati. Berdasarkan firman Allah, wala tahsabanna alladziina yaqtuluna fi sabilillah amwatan bal indahum yurzaqun. Jangan kau sangka orang yang meninggal karena di jalan Allah fisabilillah, jangan kau sangka mereka itu mati. Tidak, bahkan mereka bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahkan wali-wali Allah itu di alam barzakh itu hidup, bahkan dikasih rezeki sebagaimana waktu hidupnya, bahkan lebih banyak rezekinya. Maka sepantasnya kita bertabaruk kepada wali-wali wasilah. Makanya ada doa wasilah yang nanti akan disampaikan oleh Akhinal Kiram Al-Ustadz Abi Andi. Beliau sudah berijazah tentang tawasul kepada para wali. Dan
Masya Allah, karena hubungan kita tuh orang biasa, sedangkan wali-wali itu dekat dengan Allah. Jadi wali sebagai wasilah, wabdahu ilahi wasilah, sebagai lantaran. Ibarat kita mau ke presiden ya kan ada lewat prosedurnya, nggak langsung ke presiden, nggak mungkin, karena kita rakyat biasa. Demikian juga digambar dengan kita seorang hamba yang awam, yang masih botol, masih segala kekurangan, otomatis kita butuh wasilah biar nanti sampainya cepat. Ya saya kira hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin ada pendapat dari Ustaz. Nanti monggo sampaikan. Karena ini forumnya forum santai, kita berbincang-bincang, ada faedahnya daripada kita ngelamun ngopi-ngopi, tapi ada fadilahnya untuk pengetahuan-pengetahuan yang nanti jadi salah paham dari khalayak umum. Maka bagus sekali kayak gini disampaikan. Terima kasih. Hanya itu yang disampaikan, ditambahkan oleh Abi Fadil. Monggo. Abi mau berbincang-bincang. Mau ada yang sampaikan? Abi. Iya, itu tadi kata Habib Mahfur. Kalau kita di madrasah itu apa ya, mendidik anak bagaimana di jalur Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kan ritual Ahlussunnah wal Jamaah yang diantaranya ziarah, kita perkenalkan kepada anak sedini mungkin biar melekat di hati mereka apa yang menjadi amalia dari orang-orang terdahulu. Hanya kita ajak untuk ziarah, walaupun kita tahu di antara mereka yang kecil-kecil pun nanti ini kuburan dongane nang kene ya, kayak gitu. Tetapi nanti sedikit demi sedikit kita arahkan di lain hari ketika di madrasah, kita kasih tahu apa sih maksud dari itu semua. Karena bagi kita orang NU kan tahu kalau wasilah lantaran itu tadi kita pengen masuk surga tidak serta-merta dengan amal kita ya, bisa sampai ke sana dengan apa, berharap akan hidayah pun akan hidayah dan apa namanya, syafaat dari beliau Nabi. Syafaat akan kita dapat manakala kita ada di jalurnya, dan di jalurnya itu siapa? Termasuk para aulia. Nah, itu yang pertama, kita mengikuti jejak langkah beliau almarhum ketika waktu masa hidupnya memperjuangkan bagaimana jalannya lika-likunya biar kita bisa mengikuti perjuangan beliau meneruskan. Yang kedua, untuk masalah itu tadi wasilah, ya kita nggak bisa dengan amal kita masuk surga, dengan wasilah para aulia. Karena orang yang sudah dekat dengan Allah, beliau-beliaunya bisa menjadi lantaran menyampaikan apa hajat kita, apa keinginan kita, dunianya dan akhiratnya. Tidaknya keinginan biar kita, keluarga kita bisa angkusakum waalaikum naro, bisa menjaga keluarga dari siksa api neraka nantinya. Kita hajat terbesar kan itu selamat akhirat, dan juga bisa di dunia bisa juga bahagia lah, tidak sebaliknya. Nah, maka dari itu kita pengen anak-anak kita itu sama dengan frekuensi kita, biar mereka juga suka tentang ziarah, biar mereka juga tahu diri, tahu posisi, tahu raih. Jadi bisa ngerti kalau doa kita semerta-merta sealim apapun kayaknya untuk mencapai dikabul sama Allah Subhanahu wa taala zaman sekarang cuma sulit. Makanya harus wasilah. Lantaran kayak kita mau ke Bapak Presiden, lantarannya nggak ada, ya kita nggak bakal nyampe ke sana. Tapi kalau ada antara orang yang dekat Presiden menyampaikan bahwa ada orang yang mau ketemu jenengan, orang
orangnya luar biasa, insya Allah kalau emang dia rezekinya kita bisa ketemukan. Allah pun tidak jauh beda dengan kayak gitu. Kalau kita pengen doa kita ijabah sama Allah, ya tetap kita lari pada orang-orang yang sudah dekat dengan beliau. Yang dekat itu siapa? Yang pernah ditugasi sama beliau, sama Allah SWT, itu para wali-wali. Itu saja, mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di MHM bisa menjadi anak yang ahli sunnah wal jamaah, dan juga bisa soleh-solehan. Itu aja. Ya, menurut saya ya, menurut guru saya bahwa dalil tentang ziarah itu sebetulnya sudah disinggung di dalam Al-Quran surat An-Nisa itu ya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wa astaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahim. Sekalipun kalau ada seorang yang zalim kemudian datang kepadamu Muhammad dan meminta ampunan kepada Allah, dan sebelum Allah memberikan ampunan kamu sudah memberikan ampunan terlebih dahulu, maka pasti Allah akan memberikan ampunan. Berarti melalui perantara Kanjeng Nabi, ketika ada seorang yang meminta ampun kepada Allah melalui perantara Kanjeng Nabi, maka insya Allah pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah. Itu secara dalil ziarah sebetulnya sudah disinggung di dalam Al-Quran. Maka keliru orang yang mengatakan ziarah itu tidak boleh, bahkan dianjurkan, sangat dianjurkan. Karena melihat tujuan daripada ziarah, dikutip dari keterangan guru saya, ziarah itu tujuannya 3 sebenarnya. Ada secara garis besar 3. Yang pertama, lidzikril mauti, untuk mengingat kematian. Itu bisa kita capai dengan ziarah ke makam siapapun, termasuk makamnya orang-orang Cina, orang-orang non-muslim. Yang kedua ialah liddu'a. Liddu'a itu untuk mendoakan orang yang meninggal. Itu contohnya kita ziarah ke orang tua kita atau ke mbah-mbah kita. Itu. Dan yang ketiga ialah lit tawassul. Seperti yang tadi disampaikan oleh Abi Mafur, Abi Andi, tawassul itu ziarah ke para wali, ke makam para wali yang telah mendahului kita. Itu. Perumpamannya seperti yang telah tadi disampaikan oleh Abi Mafur dan Abi Andi. Kita mau datang ke orang besar, ke presiden, maka harus melalui ordal atau orang dalam. Itu pula ketika kita ingin meminta hajat atau apapun kepada Allah, kita tahu posisi kita itu siapa, maka melalui orang dalam, yaitu para wali, orang yang dekat dengan Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mempertanyakan tentang kok kenapa kita perlu berziarah kepada para alim ulama, karena kita tahu setiap manusia pasti akan menemui kematian, sehingga kita semua itu berziarah bukan lain karena tujuannya untuk mengingat bahwa segala sesuatu itu akan mati. Kita akan tahu ketika cepat atau lambat kita akan menyusul kepada mereka yang akan mati, sehingga menambah keimanan kita di dalam beribadah. Kenapa? Karena ketika kita beribadah, sebisa mungkin kita beribadah dengan yang khusyuk dan yang ikhlas. Sedangkan ketika kita tahu ajal semakin dekat, maka ketika kita beribadah, kita pun akan semakin khusyuk dan semakin ikhlas. Seperti salah satu dawuhnya ulama, ketika engkau beribadah maka seakan-akan bahwa itu adalah ibadah terakhirmu, sehingga di dalam ibadah itu maka engkau akan benar-benar
bersungguh-sungguh di dalam beribadah di dalamnya. Di samping itu kita juga mengajarkan anak-anak santri supaya berziarah, supaya kelak nanti kita bisa mendoakan kedua orang tua kita bisa mendoakan guru-guru kita bisa mendoakan para saudara-saudara kita yang sudah meninggal, sehingga dari kecil kita tanamkan kebiasaan untuk berziarah kubur supaya kelak nanti besar mereka juga suka untuk berziarah kubur untuk mendoakan orang tuanya, mbahnya, sanak saudaranya yang sudah meninggal dunia. Karena dengan kita berziarah kubur tersebut dari kegiatan-kegiatan yang memusingkan, sehingga anak-anak juga butuh yang namanya refreshing. Mereka butuh bersenang-senang dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Alhamdulillah pada sore hari ini kami dari Madrasah Hidayatul Muqtadiin, Madrasah Awaliyah dan Wusto dapat melaksanakan agenda kegiatan ziarah wali Tegal dilanjutkan dengan tadabbur alam ke Purbawahana. Harapannya dengan adanya kegiatan seperti ini menambah semangat anak-anak untuk beramaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni senang berziarah, dan juga menambah semangat anak-anak untuk mengaji di madrasah lebih semangat karena sudah jalan-jalan, sudah refreshing, sudah tadabbur alam. Semoga acara seperti ini bisa istiqomah, bisa terus dilanjutkan dan semakin bertambah kegiatannya. Amin Allahumma amin. Cukup sekian. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.